PNS kelompok 2 angkatan 56 Pusdikmin Polri Bandung. Untuk tugas hari ini ada tugas kelompok, yaitu kita harus mewawancarai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Neng Devanul Fauziah, anggota kelompok 2 Latsar gelombang 10 angkatan 56. Saya di sini sedang bersama narasumber dengan Teteh siapa? Rima Rifatul Mahmudah. Dengan Teteh Rima. Ini Teteh Rima ini adalah kaum generasi milenial masa kini ya. Di sini saya mendapat tugas untuk mewawancarai sedikit mengenai arti wawasan kebangsaan dan implementasi kita terhadap bela negara, juga bagaimana kita menghadapi isu-isu kontemporer yang terjadi saat ini. Baiklah, saya panggilnya Teteh aja ya. Iya. Ya, baiklah, Teteh ini saya dengar sedang menempuh pendidikan S2 ya. Iya. Di mana Teh? Di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Oh, di salah satu perguruan tinggi. Jurusan apa Teteh kalau? Kebetulan ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Oh iya, baiklah. Nah, bahasa Inggris ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan nih Teh ya. Teteh nih, tahu nggak itu wawasan kebangsaan itu? Tahu? Tahu. Tahu. Apa itu Teh wawasan kebangsaan itu menurut Teteh? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita tentang bangsa Indonesia. Oke, cara pandang. Laras. Apakah Teteh tahu tentang bela negara? Kalau bela negara itu sikap atau perilaku yang bisa kita implementasikan terhadap kehidupan kita untuk membela suatu negara. Oh iya, betul Teh. Baik Teh. Nah, sebagai kaum milenial nih, sikap atau perilaku yang sudah Teteh lakukan sebagai bentuk bela negara itu apa? Oke. Kalau untuk saat ini, karena kita sedang di masa pandemi ini, saya sering menggunakan masker ketika keluar, kemudian tidak lupa untuk cuci tangan, memakai hand sanitizer, kemudian menjaga jarak dengan yang lain gitu. Nah, untuk implementasinya saya kebetulan mengajar di suatu sekolah gitu. Jadi saya melatih pramuka. Kenapa saya melatih pramuka? Karena saya ingin bisa mendidik, melatih anak-anak generasi muda untuk bisa melatih kepribadian mereka supaya nanti mereka bisa menjadi yang terdepan untuk membela negara gitu. Ya, bagus sekali Teh. Sip. Nah, kan sekarang lagi hangat-hangatnya nih isu-isu tentang isu-isu global di seluruh dunia sedang hangat. Kira-kira Teteh tahu nggak apa aja yang sedang hangat diperbincangkan saat ini? Oke, kebetulan isu yang paling hangat sekarang ini adalah COVID-19 ya, karena kita sekarang sedang dilanda pandemi. Jadi COVID-19 ini sedang mewabah di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di sini di Indonesia juga udah hampir 2 tahun ya. Udah hampir 2 tahun ini kita banyak dibatasi gitu. Perekonomian, kemudian sosial, kemudian termasuk pendidikan juga sangat dibatasi. Nah, terhadap ini kan kita sesama pendidik ya, insya Allah sesama pendidik. Nah, kira-kira menurut Teteh yang paling merusak nih, wabah ini paling merusak terhadap pendidikan, faktornya pada apa? Kalau untuk pendidikan pastinya sangat merusak bagi kaum anak muda ya, pelajar gitu. Termasuk saya sendiri sebagai pelajar juga di sini. Itu jadi untuk pendidikan ini sangat dibatasi, terutama ke sekolah kan susah sekarang. Banyak yang melaksanakan pembelajaran itu secara daring gitu, atau BDR, belajar dari rumah. Jadi di sisi lain guru itu susah untuk menyampaikan materi, di sisi lain juga anak sulit untuk memahami apa yang guru sampaikan gitu. Jadi memang benar-benar ujian buat kita ya, terutama untuk kaum pelajar gitu. Iya, sangat menyulitkan ya. Iya, sangat menyulitkan sekali. Apalagi saya lihat kalau di daerah-daerah itu kan tidak memiliki handphone. Bagaimana mereka bisa belajar secara daring? Sementara itu salah satunya sulit sekali gitu. Iya, salah satunya karena belajar dari rumah kita harus menggunakan
alat komunikasi gitu, Iya, berupa betul. handphone. Nah, sedangkan di masa pandemi ini banyak yang kehilangan atau kesulitan ekonomi gitu. Kalau misalkan untuk kaum yang rendah ya, kaum rendah itu kan sulit pastinya untuk mendapatkan handphone, apalagi kan kalau misalkan udah punya handphone nanti harus punya kuota. Iya. Nah, sedangkan untuk punya kuota sendiri harus bisa memenuhi perekonomian Iya, gitu. betul sekali Teh. Nah, ini pertanyaan terakhir aja ya Teh ya. Harapan Teteh nih nanti ke depannya setelah nah sekarang ini kan pandemi belum usai ya, Iya. tapi harapan Teteh sebagai kaum milenial apa? Harapan saya semoga pandemi ini cepat berlalu gitu ya. Ya. Semoga cepat selesai, dunia segera membaik, dan khusus untuk pendidikan bisa membaik pula, bisa seperti semula lagi gitu. Karena anak-anak sudah merindukan ya, Iya, udah betul. merindukan pengen sekolah, apalagi kan yang baru masuk ya, Iya, yang iya, baru masuk betul. SD, SMP, SMA gitu. Hmm. Kalau misalkan di rumah kan mereka pasti boring, pasti Iya. kerjaannya main game. Kalau nggak main game pasti main Iya. gitu. Jadi banyak sekali dampak dari pandemi ini gitu. Jadi saya sangat berharap sekali, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu gitu, dan kita segera membaik gitu Iya, di iya. segala Semoga bidang. ya Teh ya, Iya. harapan kita. Baiklah, terima kasih Teteh ya. Ya, sama-sama. Untuk waktunya juga untuk mendapat Teteh. Nah, baiklah teman-teman, mungkin pembicaraan kami saya bersama narasumber saya kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih banyak sekali lagi ya Teh ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak tiasa abi ngiring kabar. Mangga, lebat. Bapak ngiring calik. Mangga, cari. Bapak kieu abdi teh hapunten pisan ngaganggu, ngawagel kana aktivitas Bapak. Abdi teh di dieu bade aya sababari hiji pertarosan Bapak anu bade diajengkeun. Insya Allah terang bapak mau pengen dijawab, itu terang beten mau aldi kajawab. Atur nuhun pisan Bapak satu acana. Aya sababari hiji Bapak pertarosan anu ku abdi diajengkeun manawi Bapak tiasa ngawalerna. Nyaeta ayeuna teh pertarosana teh perkawis anu kahiji anu tentang wawasan kebangsaan, anu kadua aya patalina sareng bela negara, anu katilu nyaeta aya patalina sareng isu-isu anu ayeuna teh mewabah di Indonesia teh gitu Bapaknya. Pertarosan anu kahiji nyaeta perkawis wawasan kebangsaan. Bapak manawi abdi hoyong uninga. Ari Bapak uninga perkawis naon eta wawasan kebangsaan teh? Wawasan kebangsaan mah bapak terasa poekeun istilahna teh. Poekeun lamun istilahna teh. Kumahanya kebangsaan teh disebutkeun teh. Anu pertarosan anu kadua nyaeta abdi teh hoyong naros Bapak. Bapak uninga eta naon bela negara teh? Ai bela negara mah upami kapupur mah berjuang perang. Ari ayeuna mah berjuang teh maiten asal ngadukung karena persatuan bangsa. Ngadukung. Beberapa pertanyaan. Ibu lagi sibuk nggak? Ya kalau dibilang sibuk sih enggak gitu, Neng, biasa-biasa aja. Ayo Bu, silakan masuk. Ya, terima kasih Bu. Itu Neng. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ya saya langsung ke pertanyaan. Siap. Tahu mengenai wawasan kebangsaan? Ya tahun, iya Bu. Menurut versi Ibu sendiri apa sih itu wawasan kebangsaan? Wawasan adalah cara pandang tentang bangsa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mengetahui mengenai bela negara? Tahu Bu? Ya, menurut versi Ibu apa sih itu bela negara?
Bela negara adalah suatu sikap, perilaku, dan untuk membela negara. Bela negara itu kan Bu ya bisa dilakukan di manapun, Iya. termasuk di lingkungan sendiri ya Bu ya, dari kita dulu sendiri apa. Nah, apa sih sikap dan perilaku yang biasa sehari-hari Ibu lakukan yang mencerminkan nilai bela negara? Bela negara itu dia membersihkan lingkungan. Kebetulan ibu aktif di organisasi, ibu aktif di kader PKK. Bu, ada sih isu-isu yang sekarang sedang booming yang menurut Ibu itu paling hangat dibicarakan itu apa sih? Ya yang ibu tadi jelaskan sih tentang COVID gitu Bu. Menurut Ibu sendiri itu COVID masuk kategori yang berbahaya tidak? Berbahaya sekali Bu itu, soalnya cepet gitu. Penularannya cepet gitu, kenanya cepet gitu. Sebagai Ibu kan tadi bilang ya Ibu kan sebagai kader PKK juga. Iya. Apakah Ibu sebagai satgas COVID juga? Iya sama, jadi Oh. merangkap gitu Bu. Ya. Jadi kan Ibu menggalakkan untuk vaksinasi ya? Iya. Iya, sebagai bentuk pencegahan Iya, mungkin iya, ya, Bu, ya. Mengenai COVID ini ya Bu, harapan Ibu sendiri selaku masyarakat awam, masyarakat umum lah ya, kemudian sebagai kader pula, sebagai satgas COVID pula, harapan Ibu untuk Indonesia ini apa Bu? Ya ibu mah pengen cepat beres, ini COVID pengen cepat berlalu gitu Bu. Soalnya ibu teh udah gimana ya, udah kasihan gitu. Nah, intinya ibu mah pengen Indonesia pulih kembali, Indonesia pengen sehat kembali, udah gitu aja. Ini tadi saya lihat ya Ibu kok ini banyak berserakan kertas-kertas, ini lagi apa ya Bu? Ini Bu, ini kan di Pananjung tiap hari Kamis ada pelayanan vaksinasi. Ini warga alhamdulillah pada sadar gini mau ikut vaksinasi. Ini vaksinasi yang kedua Bu ini. Oh, jadi di Kelurahan Pananjung ini termasuk kategori masyarakat yang sangat sadar. Ya, gitu, alhamdulillah kan? sadar. Jadi itu kan termasuk kontribusi Ibu ya selaku Iya, kader ya. iya. Bu, terima kasih untuk waktunya. Oh, Maaf iya. sekali saya mengganggu waktu Ibu. Sama-sama Bu, gak apa-apa Bu. Terima kasih ya Bu. Iya. Saya pamit dulu. Iya, mangga, Iya. mangga Bu, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdasarkan pemaparan dari wawancara yang saya lakukan tadi bersama narasumber yang bernama Ibu Hindun selaku kader Pananjung di Tarogong Kaler, memang isu yang sekarang menurut beliau sangat riskan ya gitu ya, itu masuknya COVID-19. Beliau bukan hanya sebagai kader tapi sebagai satgas COVID, beliau sangat berkontribusi untuk pelayanan vaksin, menggalakkan vaksin, dan mengajak masyarakat untuk ayo ikut vaksinasi biar COVID ini cepat berlalu, biar Indonesia segera pulih, Indonesia segera sehat, kembali keadaan normal seperti sebelum COVID ada. Dapat diambil kesimpulan dari wawancara yang telah kami lakukan, bahwasannya kini harapan mereka hanyalah semoga pandemi ini cepat berlalu, supaya mereka dapat kembali melakukan aktivitas dengan normal, agar semua generasi bangsa kembali bisa siap siaga menghadapi berbagai tantangan zaman dan isu-isu strategis kontemporer yang terjadi.